Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Di video kali ini saya akan membahas secara lengkap pelajaran kimia untuk kelas 11 materi kesetimbangan kimia. Mari kita simak video berikut ini. Suatu reaksi dikatakan mencapai kesetimbangan apabila berdasarkan teori, reaksi dikatakan setimbang apabila kecepatan reaksi reaktan sama dengan kecepatan reaksi produknya, atau dengan kata lain, laju reaksi kiri sama dengan laju reaksi kanan. Berarti yang tepat adalah yang A. Reaksi 2N2O5 setimbang menghasilkan 4NO2 plus O2 berlangsung secara eksotermik, berarti delta hanya minus. Ini artinya jika reaksi itu berlangsung eksotermik, maka produknya atau yang di sebelah kanan ini bersifat eksotermik. Eksoterm ya. Sebelah kirinya berarti bersifat endoterm ya. Jika temperatur dinaikkan, maka yang terjadi adalah jika temperatur atau suhu dinaikkan, maka reaksi bergeser ke endoterm. Berarti dari sini bergeser ke kiri. Artinya kalau bergeser ke kiri berarti jumlah N2O5-nya ini bertambah. Ya, berarti N2O5-nya bertambah. Sedangkan yang sebelah kanan yaitu NO2 dan O2-nya berkurang. NO2 dan O2-nya berkurang. Berarti dari sini bisa disimpulkan yang terjadi adalah NO2 dan O2-nya berkurang. Pembuatan gas amonia NH3 di pabrik ada reaksi N2 gas ya, direaksikan dengan 3H2 gas setimbang menghasilkan 2NH3 amonia gas, delta hanya minus, berarti berlangsung eksoterm ya, atau eksotermik, sehingga bisa dikatakan sebelah kanannya di sini adalah eksoterm, sebelah kirinya di sini adalah endoterm. Yang diinginkan adalah hasil gas NH3 dapat diperbesar. Berarti NH3-nya diperbesar, berarti di sini bergeser ke kanan ya. Yang diinginkan reaksi bergeser ke kanan. Kanannya adalah eksoterm. Nah, kapan suatu reaksi akan bergeser ke eksoterm? Jika suhu diturunkan. Ternyata tidak ada jawaban suhu diturunkan. Kita cek berdasarkan tekanan atau volume. Jika tekanan atau volume itu dilihat koefisien gasnya. Yang sebelah kanan koefisien gasnya di sini 2, sebelah kiri ada 3 dan 1 ya, berarti di total 4. Berarti jika yang diinginkan bergeser ke kanan, berarti bergeser ke koefisien yang kecil ya, bergeser ke koefisien gas yang kecil. Sehingga dari sini bisa disimpulkan kalau bergeser ke koefisien gas yang kecil berarti volumenya diturunkan. Karena koefisien ini sebanding dengan volumenya. Jadi kalau volumenya diturunkan bergeser ke koefisien gas yang lebih kecil, atau sebaliknya berarti tekanan diperbesar. Karena volume dan tekanan selalu berbanding terbalik. Berarti yang tepat di sini adalah memperbesar tekanan.
Untuk menambah katalis yang D, ya, katalis di sini tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, hanya mempercepat laju reaksi atau kecepatan reaksi. Yang E mengurangi gas N2. Mengurangi gas N2 itu artinya reaksi akan bergeser ke dirinya sendiri ya. Jadi kalau ditambahkan bergesernya menghindari, kalau dikurangi gesernya ke dirinya sendiri. Lah, dirinya ada di sebelah kiri. Lah, yang diinginkan kan di sebelah kanan. Berarti yang tepat adalah memperbesar tekanan. Reaksi kesetimbangan berikut ini yang jika tekanan ditambah, nah hati-hati di sini, tekanan ditambah atau diperbesar berarti ya, tekanan diperbesar akan menyebabkan hasil yang diperoleh lebih banyak. Hasil ini kan berarti produk ya, produknya lebih banyak. Berarti kanannya akan lebih banyak. Berarti bergeser ke kanan. Nah, tekanan diperbesar menyebabkan reaksi bergeser ke koefisien gas. Ya, koefisien gas yang lebih kecil. Dan ada di sebelah kanan. Nah, kita cek satu persatu manakah jawaban A sampai E di sini yang koefisien gas sebelah kanannya lebih kecil daripada sebelah kiri. Hanya gas saja. Yang A di sini solid tidak ikut, berarti hanya gas CO2 saja. 1, yang kiri 0. Kanan lebih besar daripada kiri. Yang B ini 1 tambah 1 berarti ada 2. Yang kiri juga 1 tambah 1 ada 2. Sama ya. Kalau sama itu artinya volume dan tekanan tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang sebelah kanan untuk yang C adalah 4 sama 6 berarti 10. Yang kiri 4 dan 5 9. 10 masih lebih besar daripada 9. Masih salah. Yang D kirinya 2, kanannya 1 tambah 1 2 juga sama. Ini masih salah. Lah yang E di sinilah yang tepat, yaitu yang kanan jumlahnya 1, yang kiri jumlahnya 2. Sehingga koefisien gas kanan lebih kecil daripada sebelah kiri. Reaksi kesetimbangan 2C berwujud solid direaksikan dengan O2 berwujud gas, setimbang menghasilkan 2CO berwujud gas. Jika pada temperatur tetap volume diperbesar. Jika bicara volume atau tekanan, maka yang dilihat itu hanya yang berwujud gas. Sehingga karbon di sini tidak perlu diikutkan karena berwujud solid ya. Yang diinginkan adalah volume diperbesar. Di situ ada O2 gas setimbang menghasilkan 2CO gas, berarti koefisien gasnya yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 2. Jika volume diperbesar, reaksi bergeser ke koefisien gas yang besar juga. Berarti dari sini bergeser ke kanan karena koefisiennya 2, sedangkan yang kiri 1 ya. Bergeser ke kanan itu artinya senyawa sebelah kanan di sini bertambah, berarti CO-nya bertambah. Sedangkan yang sebelah kiri yaitu O2-nya berkurang. Untuk nilai K itu tetap karena nilai K konstanta itu hanya dipengaruhi oleh suhu ya, hanya dipengaruhi oleh suhu. Sehingga jawaban yang tepat di sini yang C yaitu gas O2-nya berkurang, gas CO bertambah dan nilai K-nya tetap. Reaksi homogen yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume. Homogen di sini berarti dianggap fasenya sama semua, ya, gas semua, tidak dipengaruhi oleh volume, ya. Di sini reaksi tidak dipengaruhi oleh volume apabila koefisien gas sebelah kanan itu sama dengan koefisien gas sebelah kiri ya. Sehingga dari sini kita cari koefisien gas yang sebelah kanan dan kirinya sama. Yang A
yang kanan 2 ditambah 1 berarti 3, yang kiri 2 masih belum sama. N2 yang kanan ini 1, ini 3 berarti jumlahnya 4, yang kiri 2 masih belum sama. Yang C 1 sama 1 berarti kanannya 2, kirinya 1 belum sama. Yang D 1 tambah 1 berarti 2, yang kanan, yang kiri juga 2. Lah ini baru sama. Berarti yang tepat adalah yang D. Pada reaksi setimbang Fe3+ direaksikan dengan SCN- tidak berwarna, setimbang menghasilkan FeSCN2+ warna merah. Apabila temperatur tetap, maka yang A, jika konsentrasi Fe3+, nah, Fe3+ ini kan ada di sebelah kiri, ditambah. Jadi kalau konsentrasi sebelah kiri ditambah, gesernya menghindari, berarti bergeser ke kanan. Ke kanan berarti ke FeSCN2+ warna merah, berarti warna larutan bertambah merah. Lah ini sudah tepat ini. Tapi kita buktikan, kita cek satu persatu. Yang B, jika larutan diencerkan warna larutan bertambah merah. Sepertinya di dunia manapun kalau larutan diencerkan warnanya akan semakin pudar ya. Yang C, jika konsentrasi SCN- ditambah, SCN- ini juga ada di sebelah kiri. Jika ditambah ya bergeser ke kanan, warna merahnya harusnya bertambah pekat. Tapi di sini warna merah larutan memudar, berarti salah juga. Yang D, jika ke dalam larutan ditambahkan larutan amoniak. Ya, larutan amoniak di sini memiliki sifat mengikat Fe3+, sehingga sama saja mengurangi jumlah Fe3+. Kalau mengurangi bergeser ke dirinya sendiri, yaitu bergeser ke kiri, berarti tak berwarna. Salah juga ya. Yang E, tambah katalis. Katalis tidak mempengaruhi pergeseran, hanya mempercepat reaksi. Persamaan Kc untuk reaksi pemanasan batu kapur berikut ini adalah Kc ya, nilainya itu sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan masing-masing koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktannya dipangkatkan koefisien, atau kanan dibagi kiri dan dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Tetapi ada syarat bahwa yang boleh dimasukkan ke dalam Kc hanya yang berwujud aqueous ya, atau larutan, dan berwujud gas ya, berwujud gas. Sehingga dari sini CaCO3 ini solid, tidak dimasukkan ke dalam persamaan. CaO juga solid, tidak dimasukkan dalam persamaan, sehingga hanya CO2 saja. Sehingga K sama dengan CO2. Berarti yang tepat adalah yang C. Dalam ruang 2 liter dipanaskan sebanyak 6 mol SO3, sehingga terdisosiasi dan membentuk kesetimbangan dengan pemanasan dengan persamaan 2SO3 menghasilkan 2SO2 plus O2. Saya tuliskan persamaannya, berarti 2SO3 gas setimbang menghasilkan 2SO2 gas plus O2 gas. Mula-mula reaksi setimbang. Oke. Produk mula-mula selalu tidak ada ya. Dan sebelah kanan dijumlah, sebelah kiri dikurangi. Ini selalu dituliskan di awal ya, biar tidak lupa. Kita masukkan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah mula-mula 6 mol SO3. Berarti saya tuliskan di sini 6 mol. Jika dalam keadaan setimbang terdapat gas SO3 dan O2 dalam jumlah mol yang sama, tapi kita tidak tahu jumlahnya berapa. Saya misalkan X saja ya. Berarti SO3-nya dalam kondisi setimbang itu X, O2-nya juga X. Nah, yang bisa dinaikkan di sini O2-nya karena kan awalnya tidak ada. Jadi awalnya kosong ditambah berapa hasilnya X ya, ditambah X. Berarti X-nya saya pindah ke sini. Berarti ini X. Yang bereaksi ini dipengaruhi oleh koefisien ya. Di situ O2-nya koefisiennya adalah 1.
nilainya X, berarti untuk SO2 ini koefisiennya 2, maka jadinya 2X. Koefisiennya SO3 juga 2, berarti 2X. Dan ini dihasilkan 2X untuk SO2. Nah, ini yang kita hitung terlebih dahulu. Mula-mula dikurangi reaksi sama dengan setimbang. Berarti 6 dikurangi 2X sama dengan X. Berarti 6 sama dengan 3X, otomatis X-nya sama dengan 2. X-nya di situ sama dengan 2, sehingga molnya SO3 bisa diketahui. SO3-nya kan sama dengan X, berarti 2 mol. SO2-nya nilainya 2X, berarti kan 2 dikali 2 sama dengan 4 mol. O2-nya sama dengan X, berarti 2 mol. Oke ya. Untuk persamaannya, Kc sama dengan konsentrasi produk, ya, produknya berarti SO2 pangkat 2, O2-nya pangkat 1 dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Hati-hati, yang dimasukkan konsentrasi bukan mol. Konsentrasi itu adalah mol per liter. SO2-nya tadi 4, berarti ini 4. Liternya di sini semuanya menggunakan 2 liter. Berarti 4 per 2 pangkat 2 dikali O2-nya berarti 2 per 1 pangkat 1 dibagi 2 per 2 pangkat 2. Maka hasilnya 2 pangkat 2 4, 1 pangkat berapapun 1, ya, dibagi 1 juga, ya. Sehingga dari sini Kc nilainya sama dengan 4. Oke. Berarti yang tepat di sini yang D. Dalam ruang 1 liter sebanyak 0,6 mol gas PCl5 dipanaskan menurut reaksi. Oke, saya tuliskan untuk reaksinya, berarti PCl5 gas setimbang menghasilkan PCl3 gas plus Cl2 gas. Mula-mula reaksi setimbang. Awalnya produk tidak ada, dijumlah sebelah kanan dan dikurangi sebelah kiri. Awal mulanya itu 0,6 mol PCl5, ya. Ini 0,6 mol. Pada saat setimbang dihasilkan 0,2 mol. Berarti ini yang dinaikkan karena awalnya tidak ada, berarti ini 0,2. Ketika koefisiennya dia 1. Ternyata yang lain juga koefisiennya 1 semua. Sehingga bisa langsung ditulis ini 0,2, ini 0,2 mol. Sehingga hasilnya adalah 0,4 mol, ini 0,2 mol. Ditanya Kp, ya, tapi tidak ada tekanan total. Sehingga kita menghitung lewat Kc terlebih dahulu, ya, bahwa Kc sama dengan konsentrasi produk, berarti konsentrasi PCl3 dikalikan Cl2 dibagi konsentrasi PCl5. Konsentrasi adalah mol per liter, berarti molnya ini dibagi volumenya, ternyata volumenya 1, ya, berarti sama saja hasilnya. Sehingga langsung saya masukkan PCl3 itu 0,2, saya tulis 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 1. Cl2 juga 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 0,4, berarti 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini angkanya sangat nikmat untuk dilakukan coret-coret. 4 berarti ini 2 dengan 4. 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya 10 pangkat min 1. Ini untuk Kc-nya. Sedangkan Kp itu punya hubungan dengan Kc, yaitu nilainya sama dengan Kc dikalikan RT pangkat delta N. Delta N ini adalah koefisien gas sebelah kanan dikurangi koefisien gas sebelah kiri. Koefisien gas sebelah kanan dihitung ada 2, koefisien gas sebelah kiri ada 1. Berarti nanti delta N-nya 2 dikurangi 1, ya. Kc-nya di sini nilainya
adalah 10 pangkat min 1. R-nya 0,082 dikalikan T-nya 300. Pangkat delta N-nya 2 dikurangi 1. Berarti 10 pangkat min 1 sama dengan 0,082 dikali 300 itu nilainya 24,6 pangkat 1 ya. Berarti hasilnya 2,46. Oke, berarti yang tepat adalah yang D. Pada penguraian gas amonia saat setimbang mol NH3 berbanding dengan mol H2 adalah 4:3. Saya tuliskan dulu untuk reaksinya bahwa 2NH3 berwujud gas setimbang menghasilkan N2 berwujud gas plus 3H2 delta hanya positif. Oke, mula-mula reaksi setimbang. Oke ya, mula-mula awalnya nggak ada produknya, kanan plus, kiri min. Nah, supaya mudah diingat ya. Perbandingan mol saat setimbang ya, untuk NH3 adalah 4:3. 4:3 ini belum tentu angkanya 4/3. Bisa 8/6 dan seterusnya. Makanya saya misalkan 4x sama 3x. Berarti NH3-nya di sini 4x, H2-nya di sini 3x saat setimbang. Nah, ini kita naikkan karena awalnya nggak ada, berarti saat reaksi juga nilainya sama dengan 3x. 3x terjadi ketika koefisiennya adalah 3. Kalau N2 ini koefisiennya 1, berarti ini X. NH3 koefisiennya 2. Nah, di sini berarti 2 juga, berarti 2X. Nah, mula-mula dikurangi reaksi sama dengan setimbang. Saya hitung di sebelah sini, mula-mula dikurangi reaksi sama dengan setimbang. Mula-mulanya nggak ada, yang bereaksi 2X sama dengan 4X. Berarti mula-mulanya nanti sama dengan 6X. Mengapa dicari mula-mula? Karena ditanyakan derajat disosiasi atau alfa itu adalah reaksi dibagi mula-mula. Maka reaksinya adalah 2X, mula-mulanya adalah 6X. Berarti alfanya 1/3 ya. 2/6 kalau diperkecil kan 1/3. Berarti yang tepat adalah yang A. Pada temperatur 200 Kelvin, harga Kc untuk suatu reaksi 2Pq menghasilkan P2 dan Q2 adalah 473. Ditanya Kp ya. Kp nilainya sama dengan Kc dikalikan RT pangkat delta N. Delta N adalah koefisien gas sebelah kanan dikurangi koefisien gas sebelah kiri. Koefisien gas sebelah kanan totalnya di sini adalah 2. Ya, 1 ditambah 1. Kirinya juga 2. Sehingga dari sini Kc-nya saya masukkan 473 dikali R-nya 0,082, T-nya 200, pangkatnya adalah 2 dikurangi 2. Berarti sama saja 473 dikalikan 0,082 dikali 200 pangkat 0. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti sama saja 473. Kp akan sama dengan Kc apabila koefisien gas sebelah kanan dan kirinya sama. Jika tetapan kesetimbangan Kc untuk A ditambah B setimbang menghasilkan C, nilainya adalah 4. Ya. Berarti K1, saya misalkan ini 4. Untuk reaksi berikutnya adalah 2A ditambah D setimbang menghasilkan C, nilai K2-nya adalah 8. Nah, yang ditanyakan adalah C ditambah D menghasilkan
2B. Ini loh nilai K-nya berapa. Oke ya. Kita cek satu per satu. Ada reaksi 1 dan ada reaksi 2 ya. Ini reaksi 1, ini reaksi 2. Reaksi 1, reaksi 2. Oke. Reaksi 1 yang dilihat adalah unsur B-nya. Mengapa? Kalau unsur C nggak bisa dilihat karena di reaksi 1 dan 2 itu ada C-nya. Ya. A juga tidak bisa dilihat dikarenakan di reaksi 1 dan 2 juga ada A. Kita lihat B-nya dulu. Kita lihat B-nya antara soal dan jawaban. Jawabannya di sebelah kanan, soalnya di sebelah kiri. Berarti harus dibalik. Jadi yang dilihat itu ruasnya dulu, baru koefisiennya. Koefisiennya 2, jawabannya soalnya 1. Berarti nanti harus dikalikan 2. Reaksi kita balik dulu. Berarti jadi 2C setimbang menghasilkan 2A plus 2B. Lah nilai K-nya bagaimana? Jika dibalik nilai K jadi 1/4, berarti 4-nya jadi 1/4. Dikali jadi perpangkatan, berarti pangkat 2. Dikali 2 jadi pangkat 2, berarti 1/16. Reaksi yang kedua dilihat D-nya. Ya, kita lihat D-nya. Soal dan jawaban sama-sama di ruas kiri dan sama-sama koefisiennya 1, berarti tetap ya reaksinya. Berarti 2A ditambah D setimbang menghasilkan C, K2-nya tetap yaitu 8. Kita buktikan, kita bisa coret-coret. Reaksi kanan dan kiri apabila ada yang sama bisa saling mengurangi ya. 2A sebelah kanan, 2A sebelah kiri, habis C di sini. Kirinya 2, kanannya 1, berarti sisa 1. Lah sesuai dengan keinginan di sini C-nya. D-nya juga sama di kiri ya. 2B pas di sini. Nanti ini dijumlahkan. Kalau reaksi itu dijumlah, maka nilai K-nya dikali. Hati-hati jangan dijumlahkan, tapi dikali. Berarti K1 dikali K2. Berarti 1/16 dikali 8. Berarti hasilnya adalah 8/16 atau setengah. Oke. Pada reaksi penguraian gas SO3 dalam keadaan setimbang terdapat 0,2 mol SO3 dan 0,15 mol O2. Reaksinya ada di situ. Saya tuliskan berarti 2 SO3 gas setimbang menghasilkan 2 SO2 gas plus O2 gas di sini. Mula-mula reaksi setimbang ya, harusnya ditulis seperti itu. Kita lihat di sini awalnya produk tidak ada 0,15 itu di O2. Berarti ini 0,15 mol. SO3-nya adalah 0,2 mol. Nah, berarti O2-nya yang bereaksi sama dengan yang setimbang yaitu 0,15 ya, karena awalnya tidak ada. Berarti di sini sama 0,15 mol berlangsung ketika koefisiennya 1 di sini. Kalau 2 berarti dikalikan 2. 0,15 dikali 2 berarti 0,3 ya. Langsung saya tulis 0,3. Ini berasal dari 0,15 dikali 2. 2 ini juga sama, berarti ini 0,3 mol juga. Oke. Karena ditanya derajat disosiasi, maka kita harus tahu mula-mulanya berapa ya. Mula-mula sama dengan reaksi ditambah setimbang ya, atau mula-mula dikurangi reaksi sama dengan setimbang ya. Mula-mulanya dikurangi 0,3 sama dengan 0,2, berarti mula-mulanya 0,2 ditambah 0,3. Berarti mula-mulanya 0,5 mol. Ditanya alfa, alfa sama dengan reaksi dibagi mula-mula. Reaksinya adalah 0,3 mol, mula-mulanya 0,5. Sama saja 3 dibagi 5 berarti 0,6. Oke, berarti yang D. Dalam
bejana 3 liter 5 mol gas amonia terurai 40% menurut reaksi tersebut ya. Berarti mula-mulanya adalah 5 mol. Terurai atau bereaksi ya. Terurainya itu 40% ya. Berarti 40 per 100 dikali mula-mulanya 5 mol. Berarti dari sini hasilnya adalah 2 mol. Oke ya. Berarti nanti yang bereaksi 2 mol untuk gas amonia. Kita lihat reaksinya 2NH3 setimbang menghasilkan N2 plus 3H2. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula produk tidak ada, kanan dijumlah, kiri dikurangi. Selalu ditulis seperti itu, jangan sampai lupa. Mula-mula 5 mol. Oke, yang bereaksi tadi 2 mol. 2 mol ini terjadi ketika koefisiennya 2. Berarti kalau N2 koefisiennya 1, berarti juga 1 mol. Di sini ya, berarti 1 mol. Kalau 32 berarti 3 mol. Kita kurangi 5 dikurangi 2 berarti ini 3 mol, ini 1 mol, ini 3 mol. Di dalam Kc yang dimasukkan adalah konsentrasi, kita bagi dengan volume. Berarti di sini 3 liter, ini 3 liter, ini 3 liter. Langsung saja berarti Kc sama dengan konsentrasi produk, berarti N2 dikali H2 pangkat 3 dibagi NH3 pangkat 2 ya. Kita masukkan Kc sama dengan N2 nya berarti 1/3 pangkat 1, 3/3 ya. Ini 3/3 berarti 1 ya, pangkat 3 dibagi NH3 nya juga sama 3/3 pangkat 2. Kan sama saja berarti 1/3 dikali 1 dibagi 1. Berarti hasilnya 1/3. Oke. Diketahui reaksi kesetimbangan ada 2 HI menghasilkan H2 dan I2. 1 mol gas HI dimasukkan dalam wadah 1 liter dan dipanaskan pada suhu tertentu terbentuk 0,2 mol. Oke, ditanya Kc lagi. Oke ya. Berarti dari sini 2 HI setimbang menghasilkan H2 plus I2. Semuanya gas ya. Berarti mula-mula reaksi setimbang, awalnya tidak ada produk, dijumlah, dikurangi. Masukkan awalnya 1 mol HI ya. Pada saat setimbang I2-nya adalah 0,2 mol. Oke, 0,2 mol kita naikkan karena awalnya enggak ada sehingga setimbangnya akan sama dengan reaksinya. Berarti di sini ini 0,2 mol. Terjadi ketika koefisiennya 1. Ini juga 1 berarti 0,2 mol. Hati-hati, HI koefisiennya 2 berarti 2 kalinya. 0,4 mol. Berarti dikurangi 0,6 mol. Ini 0,2 mol. Volumenya 1 liter, 1 liter, 1 liter. Jadi jangan lupa dibagi dengan volume karena yang dimasukkan ke dalam persamaan adalah konsentrasi, bukan molnya ya. Berarti Kc sama dengan konsentrasi produk berarti H2 pangkat 1, I2 pangkat 1 dibagi dengan HI pangkat 2. Berarti Kc sama dengan 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 1 juga dibagi 0,6 kuadrat ya. Atau 6 kali 10 pangkat min 1 saya kalikan 2 kali ya kuadrat kan. 6 kali 10 pangkat min 1 biar enak nyoretnya ya. Berarti dari sini langsung kita coret-coret 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1, min 1 ya. Berarti 2 dengan 6 ini 3, ini 1, 2 dengan 6 juga ini 1, ini 3. Berarti hasilnya 1/3 dikali 1/3. Hasilnya adalah 1/9. Oke. Harga Kp untuk tetapan kesetimbangan 2X gas
3Y pada suhu tertentu, di sini nilainya 1/8 ya. Diketahui Kp-nya 1/8 ya. Saya tambahkan di dalam soal Kp-nya 1/8. Jika dalam kesetimbangan tekanan parsial X adalah 8 atm, maka tekanan parsialnya Y bagaimana? Kan Kp tekanan parsialnya produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan tekanan parsialnya reaktan dipangkatkan koefisien. Kp-nya diketahui 1/8. Produknya Y, berarti kan Y pangkat 3. Y pangkat 3 dibagi X, X-nya 8. Berarti 8 pangkat 2. Berarti nanti hasilnya adalah 1/8 sama dengan Y pangkat 3 dibagi dengan 64. Berarti Y pangkat 3 sama dengan 64 dibagi 8. Berarti Y pangkat 3 sama dengan 8. Berarti Y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Oke, berarti yang C. Reaksi kesetimbangan 2A ditambah B menghasilkan A2B. Kc-nya ada. Ya, saya tuliskan di sini berarti 2A ditambah B menghasilkan A2B. Mula-mula reaksi setimbang, awalnya produk tidak ada. Diketahui awal mulanya ini 3 mol, B-nya X kita tidak tahu. Setelah tercapai kesetimbangan, A2B-nya ada 1 mol. Nah, di sini 1 mol, ini nanti yang kita naikkan karena produk itu saat setimbang dan saat reaksi sama ya, karena mula-mulanya tidak ada. Berarti ini 1 mol. Ini terjadi ketika koefisiennya 1. B ini juga 1, berarti 1 mol juga. Yang A ini 2, hati-hati, berarti ini 2 mol. Kita kurangi, tadi yang kiri dikurangi, yang kanan kan dijumlah. Berarti ini 1 mol. Yang ini berarti X-1. Kita masukkan, Kc-nya diketahui, maka nilai Kc sama dengan konsentrasi A2B pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi A pangkat 2, konsentrasi B-nya pangkat 1. Kc-nya diketahui ada sama dengan 2. A2B-nya tadi 1 mol ya. Hati-hati dibagi dengan volume ya. Volumenya 2 liter. Ini kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 2. Berarti sama dengan 1/2 pangkat 1. A-nya 1/2 pangkat 2. B-nya berarti X-1/2 pangkat 1 ya. Berarti 2 sama dengan setengah dibagi 1/4 dikalikan X-1/2. Setengah di situ bisa dicoret dengan 1/4 seharusnya, tapi kita hitung dulu sebentar ya. Berarti 2 dikali 1/4 sama dengan ya, dikali juga dengan X-1/2 sama dengan setengah. Ini setengah. Ya, berarti di sini dikalikan X-1/2 sama dengan setengah. Oke, saya lanjutkan. Berarti dari sini X-1/2 sama dengan setengah dibagi setengah. 1 berarti kan. Berarti X-1/2 sama dengan 1. Berarti X-1 sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 3. Berarti X-nya ketemu 3 mol. Sebanyak 1 mol N2O4 dipanaskan dalam suatu ruangan sehingga 50% terurai, membentuk NO2. Berarti awalnya 1 mol N2O4 ya, mula-mulanya 1 mol, terurai 50%. Berarti nanti yang bereaksi adalah 50% ya, 50/100 dikali 1 mol. Berarti yang bereaksi nanti setengah mol.
Tekanan total campuran adalah 6 atm ya. Kita reaksikan. Berarti reaksinya adalah N2O4 gas setimbang menghasilkan 2NO2 gas. Mula-mula reaksi setimbang, awalnya nggak ada produknya. N2O4-nya awalnya 1 mol, yang bereaksi tadi 50%, berarti setengah mol. Reaksi dipengaruhi oleh koefisien, hati-hati, berarti setengah mol ini terjadi ketika koefisiennya 1, sedangkan NO2 koefisiennya 2, berarti dikali 2. Setengah dikali 2, 1 mol. Berarti ini setengah mol, ini 1 mol. 1 mol. Kalau dijumlah berarti 1,5 mol. Mengapa butuh dijumlah atau 3/2 mol ya? Karena nanti cari mol total ya. Kita cari P-nya dulu. P-nya N2O4. Tekanan parsial itu sama dengan fraksi mol, yaitu molnya dirinya setengah berarti dibagi mol totalnya berarti 3/2 dikali tekanan total. Tekanan totalnya 6 atm. Berarti nanti hasilnya di sini adalah setengah kali 6 adalah 3. 3 dibagi 3/2 berarti hasilnya adalah 2 atm ya. 2 atm. Untuk P-nya NO2 berarti 1/3/2 dikali 6 atm. Berarti hasilnya adalah 4 atm. Langsung dicari Kp-nya, berarti P-nya produk, berarti P-nya NO2 pangkat 2 dibagi P-nya N2O4 pangkat 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 2 dibagi 2. Berarti 16 dibagi 2. Hasilnya 8. Oke, 8. Pada suhu tertentu, tetapan kesetimbangan untuk reaksi CO plus H2O setimbang menghasilkan CO2 dan H2. Suatu campuran terdiri atas 2 mol CO dan 2 mol H2O. Berarti di situ ada CO ditambah H2O setimbang menghasilkan CO2 plus H2. Mula-mula reaksi setimbang selalu seperti ini. Produknya tidak ada, kanan dijumlah, kiri dikurangi, dimasukkan CO-nya 2 mol, H2O-nya 2 mol. Nah, di situ tercapai kesetimbangan. Kita tidak tahu ya, kita misalkan X ya. Kita misalkan saat setimbangnya ini X. Ya, ini X. Berarti naik kan otomatis X juga. Ya, ini otomatis X juga, ini X. Berarti ini juga X. Mengapa? Karena koefisiennya 1 semua. Ini 2 min X, ini 2 min X. Terus volumenya berapa? V. Ya, kita bagi V, kita bagi V, kita bagi V, kita bagi V. Kita hitung Kc sama dengan konsentrasi produk, berarti konsentrasi CO2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 1 dibagi konsentrasinya CO pangkat 1 dan konsentrasinya H2O pangkat 1. Kc-nya di situ ada nilainya 4. CO2-nya berarti X per V dikali X per V dibagi 2 min X per V dikali 2 min X per V. Oke, ada V di situ, tinggal dicoret-coret. Nah, di sini V coret. Nah, di situ berarti 4 sama dengan X dikali X per 2 min X dikali 2 min X. Nah, ini bisa pakai cara cepat. 4 ini kan dihasilkan dari 2 kuadrat. Sama dengan X dikali X kan X kuadrat. 2 min X dikali 2 min X berarti 2 min X kuadrat. Terus setelah itu kita akar. Ya, kita akar. Nah, otomatis kuadratnya akan hilang semua. Sehingga tinggal penyelesaiannya saja. Berarti
2 sama dengan X per 2 min X. Kita kalikan silang, 2 ini kan 2 per 1, berarti 4. Ya, berarti 2 dikali 2 min X sama dengan X, berarti 4 min 2X sama dengan X. Ya kan, sehingga 4 sama dengan 3X, berarti X-nya sama dengan 4 per 3. Berapa mol uap air pada saat setimbang? Hati-hati ya. Mol uap air saat setimbang itu adalah air di sini H2O, yaitu 2 min X. Jangan langsung ketemu X-nya langsung 4 per 3 berarti. Ya, kita cek. Berarti molnya nanti adalah 2 min X. Nah, langsung saya masukkan di sini 2 min X. Berarti 2 dikurangi 4 per 3. 2 itu kan sama saja 6 per 3. Dikurangi 4 per 3. Berarti hasilnya 2 per 3. Oke, luar biasa soal ini ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Pesan dari saya, akal bisa tumbuh dengan belajar. Makanya selalu semangat belajar dan cinta belajar. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.